النصائح الدينية والوصايا الإيمانية للإمام شيخ الإسلام قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد أصولي وبراهيم أن الله تقسم برحمة والمبني على درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووافقنا إلى طريقك المستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه وآله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. ومن آفة اللسان النميمة وهي نقل كلام الناس بعدهم إلى بعض يقصد بذلك الإفساد والفتنة بينهم إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di dalam majlis yang penuh mulia, majlis yang penuh berkah, majlis ilmu dan majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majlis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan dosa jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum ulun menyampaikan atau membacakan kitab ini, seandainya ada kesalahan dan kekhilafan, ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridha dan minta halal lawan pian sabarataan. Qala al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumis salafi salih fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa min afatil lisan an-namimah, dan daripada penyakit lidah yaitu namimah. Jadi salah satu penyakit pada lidah kita, pada mulut kita,
yaitu bersifat namimah. Apa yang dimaksud daripada namimah? Wahia naqlu kalamin nas ba'dahum ila ba'din, dan bermula dia memindah perkataan manusia akan sebahagian mereka kepada sebahagian. Yaqsudu bidzalika al-ibsada wal fitnata bainahum. Bertujuan ia dengan demikian itu akan merusak dan memfitnah antara mereka. Nah, jadi yang dimaksud namimah itu apa? Yang mengubah, memindah perkataan orang. Orang berpadir sebenarnya nang kaya ini, tapi diubahnya bepandir lawan orang nang kaya itu. Artinya pamandirannya itu kada pas, pamandirannya itu kada bujur, dan tujuannya apa? Sakira merusak, dan sakira maulah fitnah antara yang satu lawan yang satu lainnya. Nah, ini maulah-ulah orang rusak. Ini namanya adalah namimah. Sakira orang itu rusak hubungan mereka, lalu inya mengatakan lawan si fulan begini, padahal kada bujur. Yang mengatakan kepada si fulan begini, padahal kada bujur. Jaka bahasa kita diadu domba. Nah, ini sifat adu domba ini sama dengan namimah. Adu domba yaitu namimah. Sesuatu yang kada bujur, si anu tuh kayak ini ujarnya, padahal kada bujur. Karena bepadah pulang yang lain, yang mana ini kayak ini. Nah, ini adalah sifat namimah. Tujuannya apa? Merusak dan memfitnah antara hubungan mereka. Mudah-mudahan kita dihindarkan daripada sifat namimah ini. Qala Allah Ta'ala wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim wasya'im binamim. Telah berfirman oleh Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, wa la tuti', dan jangan kalian mematuhi akan tiap-tiap orang yang bersumpah yang hina, yang mana mereka itu mencela, masya'im bin namim, dan berjalan dengan adu domba. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kita jangan mentaati, menuruti, mematuhi, mengikuti orang-orang yang sifatnya selalu bersumpah, sumpah yang menghinakan, sumpah yang mencela, dan orang-orang yang mana hidupnya, berjalannya dengan gawian namimah, gawian adu domba. Maka hendaknya kita jangan mematuhi lawan mereka, jangan mentaati lawan mereka, jangan mengikuti lawan mereka, karena mereka itu adalah sifat-sifat yang kada baik. Jadi ini adalah salah satu larangan Allah. Allah melarang bagi kita mentaati, mengawani, apalagi lawan mereka-mereka yang mana mereka hidupnya, jalannya untuk merusak orang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam la yadkhulul jannah fattatun wa huwa an-namam. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah fattatun, kada masuk akan surga. Apa arti qattat? Dan bermula dia namimah. Jadi ujar Nabi, kada pacangan masuk surga yang orang yang ketujuh sifat namimah, yang ketujuh sifat adu domba,
Jadi orang yang ketujuh bersifat adu domba, kada pacangan masuk surga, kata baginda Rasulullah SAW. Ini pang masalahnya yang menghalangi masuk surga itu. Orang itu terhalang masuk surga kalau gawiannya, kerjaannya, kebiasaannya ketujuh mah adu domba orang. Nah ini, maka hendaknya kita menghindari, jangan sampai nang kayak itu. Kalau kita sampai nangka itu sampai meninggal, nah kada masuk surga, kata baginda Rasulullah SAW. Kalau sudah nangka itu Pak, bertobat kepada Allah, jangan lagi nangka itu. Karena kita sudah tahu, kita mendengar bagaimana dosanya orang yang bersifat adu domba. Karena orang yang bersifat adu domba itu luar biasa, yang merusak orang lain, merusak hubungan keluarga, merusak hubungan kawan, merusak hubungan silaturahim. Dengan sebab apa? Diadu domba. Jadi hati-hati ini, jangan sampai kita mengadu domba orang. Karena sifat mengadu domba adalah sifat yang merusak daripada hubungan orang lain. Jadi kata baginda Rasulullah, kada masuk surga orang tersebut. وقال عليه الصلاة والسلام شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah SAW, sejahat-jahat hamba Allah yang berjalan mereka dengan namimah, dengan adu domba, yang memisahkan mereka itu atau menceraikan mereka itu antara kasih sayang. Nah ini ujar Nabi, termasuk sejahat-jahat gawian hamba Allah kalau inya sifat namimah, sifat adu domba. Ini adalah salah satu gawian paling jahat daripada hambanya Allah. Kenapa jadi jahat ya? Karena kadida gawian lain tujuannya cuma hendak menghancur orang, hendak merusak orang, hendak mengadu domba orang. Tujuannya apa? Al-mufarriquna bainal ahibbah, yang mencerai berai mereka, yang memisah mereka antara kasih sayang. Asalnya orang itu berkasih sayang, baik hubungan orang. Si A lawan si B ini bagus, kasih sayangnya luar biasa, iya kalau hubungannya bagus, silaturahimnya bagus, terus menerus. Tapi ada orang yang ketiga yang merusaknya. Tujuannya apa? Saya kira kada lagi yang sifat kasih sayang tuh kada ada lagi. Sifat yang mananya kaju silaturahim tuh kada ada lagi. Makanya ujar baginda Rasulullah, nang orang ketujuh merusak orang tersebut, seorang hamba Allah yang mana berjalan mereka dengan namimah, tujuannya untuk merusak, memecah daripada kasih sayang orang, maka seorang itu adalah sejahat-jahat daripada hamba. Ini Rasulullah yang mengatakannya. Lah jahat ya Rasulullah orang itu, kada baik ujar Rasulullah orang yang kaya itu. Lah jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang jahat. Jangan sampai kita daripada hamba-hamba Allah yang mana jauh daripada rahmatnya Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang mana dimurkai oleh Allah. Salah satunya kata Rasulullah, hamba yang paling jahat orang-orang yang ketujuh sifat adu domba. Wa qala alaihi salatu wassalam, innan namimata wal hikda finnar la yajtama'ani fi qalbin muslimin. Sesungguhnya sifat namimah dan dengki dan dendam pada api neraka.
Nah, orang sifat namimah, sifat dendam itu di dalam api neraka kata Rasulullah. Kada terkumpul keduanya tersebut pada hati yang benar-benar sempurna daripada muslimnya. Pada hati orang muslim itu kada ada besi nang sifat nang kaya itu. Jadi yang pertama ujar Rasulullah, sifat adu domba, sifat dendam di dalam neraka. Sifat adu domba, sifat dendam itu kada ada di hati orang muslim. Nang bujur-bujur sempurna muslimnya, sempurna Islamnya kada ada. Nah, kalau masih ada ketujuh adu domba, dendam, nah ini berarti Islam muslimnya itu masih kada sempurna. Karena hati orang muslim kada ada besi sifat yang dua macam tersebut. Nah, jadi oleh karena itu kita sebagai orang muslim hendaknya jangan sampai ada sifat yang pertama adu domba, yang kedua dendam. Karena orang muslim kada ada. La yanfu malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Kada manfaat kata Allah, malun, hartanya kada manfaat. Pada hari kiamat kada manfaat. Wala banun, dan kada juga manfaat anak-anaknya. Walaupun anaknya banyak, kecuali yang manfaat itu orang yang datang ia akan Allah dengan hati yang selamat. Kayak apa hati yang selamat? Orang yang kadida sifat dendam, orang yang kadida sifat adu domba, itu adalah hati yang selamat. Pada hari kiamat kadida manfaat, hartanya berapa banyak, hartanya sugih benar misalkan, tapi hatinya masih rusak, hatinya masih dendam, hatinya masih katuju adu domba orang. Nah ini, maka pada hari kiamat itu kada manfaat, kecuali yang manfaat hati yang selamat. Nah, jadi adalah salah satu dua macam sifat yang mana kata Rasulullah kada terkumpul di dalam hati orang Islam. Apabila ada di dalam dua sifat ini, sifat adu domba dan dendam, berarti Islamnya kurang sempurna. Wa qala alaihi salatu wassalam, laisa minni dhu hikdin wala namimatin wala kuhanatin wala ana minhu. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah, laisa minni, tidaklah golongan daripada aku. Kada termasuk golongannya Rasulullah. Mun kita ini kada termasuk golongan Rasulullah, umpat siapa lagi kita ini? Meminta lawan siapa lagi kita syafaat pada hari kiamat? Syafaatul ujma, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang paling besar adalah syafaatnya Nabi Muhammad. Kalau kita kada termasuk golongannya Nabi, golongannya siapa? Umatnya siapa? Bahkan kita mulia dengan berkah nabinya yang mulia. Kalau kada Nabi Muhammad dimuliakan Allah, kalau kada Nabi Muhammad orang yang mulia, kita kada umpat mulia. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan semulia-mulia Rasul adalah kita menjadi mulia. Alhamdulillah. Tapi perlu diingat, ujar Rasulullah, kada termasuk golonganku, ujar Rasulullah, kada termasuk golongan kami siapa? Orang yang mempunyai dendam dan orang yang mempunyai sifat adu domba, dan kada juga kuhanah, dukun, ahli dukun, kada termasuk juga. Wala ana minhu, dan tidaklah aku daripada golongan. Yang tiga macam inilah, katujuh dendam, terus
sifat anjur atar, adu domba, dan orang yang dukun. Nah ini kada termasuk daripada golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kada termasuk golongannya Rasulullah, umat siapa lagi kita? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Adalah kalian itu sebaik-baik umat diciptakan bagi manusia. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi alhamdulillah kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi perlu diperhatikan jangan sampai kita punya sifat nang kaya ini. Kalau kita punya sifat nang kaya ini, maka kita kada termasuk golongan Nabi, kada diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, kalau Nabi kadang ngakui kita kayak apa rasanya? Ya kalau di hari kiamat kayak apa kita hendak minta pertolongan Nabi Muhammad? Kayak apa kita minta hendak syafaat Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad kadang mengakui lawan kita? Summa ta'ala, kemudian membaca iya. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan mereka-mereka yang menyakiti mereka akan orang yang beriman laki-laki dan beriman perempuan dengan ketiadaan sesuatu yang mausahakan mereka, maka sungguh membawa mereka itu akan kebohongan dan dosa yang nyata. Orang beriman dibadahkannya si A itu kayak gini, si B itu begitu, padahalnya kadeda inya manggawi nang kayak itu, kadeda inya mengerjakan nang kayak itu, berarti itu bohong, berarti pandusta, berartinya itu adalah apa? Menanggung, membawa daripada dosa yang nyata. Ya jurang dosa kada terasa, dosanya nyata, manggawi kada terasa. Dosanya nyata, tapi kadang-kadang kalau kita berpandir, mulut lidah kita mengeluarkan tak terasa. Nyatanya apa betul? Hari kiamat. Dosa dilihat itu pada hari kiamat. Ya Allah. Yang baik dilihatnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa-siapa beramal seberat kebaikan, seberat semut halar samut akan kebaikan, niscaya melihat. Dan siapa-siapa beramal kejahatan seberat halar semut akan kejahatan, niscaya melihat juga. Nah jadi ujar Allah Ta'ala apa? Walladzina ya'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mana mereka menyakiti orang beriman laki-laki dan beriman perempuan yang dengan ketiadaan sesuatu yang mereka usahakan. Kadang mereka menggawi gaya itu, tapi nyemanakan kayak gini-gini, si A begini, si B gitu. Maka orang itu menanggung daripada kebohongan dan menanggung daripada dosa yang nyata. Wa qala ba'du salafis salih rahimahullah la yakunun namamu illa walada zina. Dan telah berkata oleh sebahagian salafus salih, ulama-ulama yang terdahulu daripada ulama-ulama yang saleh, mudah-mudahan memberi rahmat akan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar ulama yang terdahulu, salaf yang dahulu yang saleh, tidak adalah orang itu bersifat adu domba kecuali anak zina. Nah, ini. Kecuali anak zina. Jadi orang-orang yang katuju adu domba itu ujar sidin lah. Kenapa yuk? Karena adu domba itu sesuatu perbuatan gawian yang ada baik. Ya kalau sesuatu perbuatan gawian yang tercela. Makanya di sini dikatakan oleh salaf soleh, kadada yang bersifat adu domba kecuali orang itu anak zina. Nauzubillah min dzalik. Artinya apa yuk? Saking kada baiknya gitu nah. Jadi dinisbahkan
cuman dinisbahkan. Artinya kalau orang manggawi nang kayak itu, akun lah nang kayak itu jadinya. Nah itu maksudnya. Wa min akbahi anwa'in namimah wa afsahiha ma kana minha ila salatin wal wulati wa nahwihim wa tusamma si'ayah. Dan daripada sejahat-jahat bahagian namimah, apa yang paling jahat bahagian namimah dan paling jahatnya, wa afsah, jahat dan paling jahat. Apa? Makana minha ila salatin wal wulati wa nahwihim wa tusamma si'ayah yaqsudu biha sahibu ikra'al wali biidha'i man sa'a bihi ilaihi wa akhadha malahu wa dhallaba syarra lahu wa ismuha 'azim mudha'afun 'ala ithmin namimah allati takunu baina 'amatin nas. Dan kata Imam Habib Abdullah Haddad, dan daripada sejahat-jahat bagian namimah, adu domba, dan paling jahatnya sesuatu yang adalah daripadanya namimah itu kepada apa? Daripadanya yang kejahatan namimah, lebih jahat daripada namimah itu apa? Kepada raja dan pemimpin dan seumpama mereka, yang dinamakan itu si ayah. Apa arti si ayah? Ada namimah, ada si ayah. Kalau namimah itu sama-sama orang Islam. Kalau si ayah ini lain. Sama-sama pemimpin yang diadu dombanya ini. Sama-sama pemerintah yang diadu dombanya. Yang bertujuan ya Pak, ya sudu biha, bertujuan ia dengan dia si ayah itu apa? Bertujuan dengan dia si ayah oleh orang yang mempunyainya sifat si ayah itu apa? Akan menipu pemimpin, sekiranya menipu, biidai, dengan menyakiti orang yang berjalan dengan dia kepadanya, dan mengambil ia akan hartanya, dan menarik ia kejahatan baginya, dan dosanya wa ismuha azim, dan dosanya besar, mudha'afun, digandakan, ala ismin namimah, atas dosa namimah, allati takunu baina amatin nas, yang ia adalah ia antara keumuman manusia. Jadi sifat si ayah ini lain lagi. Kalau namimah sama-sama orang Islam. Kalau ini sama, ini adu domba antara para pemimpin diadu dombanya, para pemerintah diadu dombanya. Tujuannya apa? Sekiranya menipu dengan menyakiti itu tadi. Tujuannya apa? Untuk mengambil hartanya. Tujuannya apa? Mengambil kejahatannya, menarik kejahatan. Maka dosanya itu lebih ganal daripada sifat namimah. Jadi ada namimah, ada si ayah. Kalau namimah itu sama orang Islam. Si ayah itu sama-sama pemimpin diadu domba. Kalau sama-sama pemimpin diadu domba, hancur akhirnya. Ya kalau pemimpin diadu domba sama-sama pemimpin, hancur jadinya. Tujuannya apa? Untuk menipu. Ya kalau tujuannya apa? Untuk mengambil harta. Tujuannya apa? Menarik kejahatan bagi mereka. Maka itu kata Imam Habib Abdullah Haddad, dosanya lebih ganal daripada sifat namimah. Wa min afatil lisan, dan setengah daripada penyakit lidah. Jadi ini yang disebut Imam Haddad ini penyakit lidah aja nih. Penyakit lidah. Apa? Satmul muslim, mencaci orang Islam dan mencaci maki bil wajhi, pada mukanya, di hadapannya, pada hadapannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, sababul mu'min fusukun wa qitaluhu kufrun. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki orang beriman itu fasik dan membunuhnya kafir. Apa hukumnya mencaci maki?
sama-sama orang Islam, hukumnya fasik. Kalau membunuh, hukumnya kafir. Orang Islam dibunuhnya, kafir hukumnya. Wa qala alaihi salatu wassalam al-mutasabbani syaitanani yataharranani yatahatarani wa yataqadzabani. Ujar Nabi Muhammad SAW, bermula dua orang caci maki. Orang nih caci maki, itu syaitan keduanya, rusak keduanya, dan pendusta keduanya. Jadi bila kalau sudah sikung caci maki, sikung mencaci maki, itu adalah syaitan ya Nabi Muhammad SAW. Wa qala alaihi salatu wassalam minal kabair, daripada termasuk dosa besar, as-sabbatan bis-sabbah, caci maki, dua caci maki dengan cacian. Itu termasuk dosa besar. Seikung mencaci maki, seikung mencaci maki. Ala kulli hal. Nah, jadi ini adalah salah satu daripada penyakit-penyakit lidah. Karena semalam sudah disebutkan salah satu daripada penyakit lidah yang pertama adalah pendusta. Ya Allah. Yang kedua sifat ghibah. Yang ketiga yaitu sifat namimah. Yang keempat mencaci maki daripada orang ke Islam. Yang kelima adalah sifat merendahkan, sukhriyah bil muslim, itu sifat merendahkan lawan orang-orang muslim, orang Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dihindarkan daripada penyakit-penyakit lidah yang mana bisa membinasakan kepada kita semua, dan mudah-mudahan lidah kita, lisan kita dijaga Allah dan bisa menggunakan daripada kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberi taufik, hidayah dan inayah Allah, dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dan mendapatkan keridaannya Allah, dan meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab. Wa ala hadin ya bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.